Selamat datang kembali pada channel Mutiara Investasi. Semoga semua sobat investor dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Pada video kali ini, kita akan membahas saham di sektor batu bara, yaitu PT Indika Energy Tbk, dengan kode saham INDY. Analisa yang Mimin gunakan adalah analisa pertumbuhan profit, dividen, pergerakan harga saham, data transaksi, dan partisipasi investor. Informasi pada video ini tidak untuk mengajak membeli dan menjual saham. Indika Energy adalah perusahaan tambang batu bara yang terus berinovasi dan beradaptasi untuk menghadapi tantangan di sektor batu bara. Berikut adalah beberapa strategi yang diambil oleh Indika Energy dalam menghadapi tantangan di sektor batu bara. Pertama, diversifikasi bisnis. Indika Energy telah memperluas bisnisnya dari hanya fokus pada penambangan batu bara ke bisnis energi yang lebih beragam seperti pembangkit listrik dan perdagangan energi. Diversifikasi bisnis ini membantu Indika Energy untuk mengurangi ketergantungan pada penambangan batu bara dan memperluas sumber pendapatan. Kedua, inovasi teknologi. Indika Energy telah mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi operasi dan mengurangi biaya produksi. Beberapa inovasi teknologi yang diadopsi oleh Indika Energy antara lain sistem transportasi batu bara yang terkomputerisasi dan menggunakan mesin tambang modern. Ketiga, fokus pada keberlanjutan lingkungan. Indika Energy telah memperhatikan isu-isu lingkungan dalam operasi penambangan batu bara. Indika Energy memperhatikan pengurangan dampak lingkungan dan memperhatikan standar lingkungan yang berlaku. Hal ini membantu Indika Energy dalam mempertahankan reputasinya sebagai perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Keempat, efisiensi operasional. Indika Energy terus meningkatkan efisiensi operasional melalui peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya produksi. Hal ini membantu Indika Energy dalam meningkatkan laba bersih dan memperkuat posisinya di pasar. Kelima, kemitraan strategis. Indika Energy menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan energi besar untuk memperkuat posisinya di pasar. Kemitraan ini membantu Indika Energy untuk memperluas bisnisnya dan meningkatkan nilai perusahaan. Sebelum lanjut, bagi sobat setia penonton Mutiara Investasi, silahkan tulis di kolom komentar, apabila ada saham yang ingin dianalisa dan dibahas untuk dibuatkan video selanjutnya. Mari kita lanjutkan. Sepanjang tahun 2022 lalu, saham INDY bergerak di rentang harga terendah di harga 2.000, hingga level tertingginya di harga 3.200-an pada bulan Oktober 2022 lalu. Semenjak saat itu harganya terus mengalami penurunan, hingga video ini dibuat berada di level harga 2.200-an. Dari harga historis selama 5 tahun terakhir, harga saham INDY mempunyai rasio kenaikan terbaik di bulan Juni dan Juli, dengan rasio probabilitas kenaikan sebesar 75%. Dan pada bulan Maret mempunyai rasio kenaikan yang paling rendah, dengan rasio probabilitas kenaikan 0%. Dan pada bulan lainnya mempunyai rasio kenaikan yang cukup buruk, yaitu rata-rata antara 25% hingga 50% saja. Jadi, selama 5 tahun terakhir terlihat pergerakan harga saham INDY secara umum masih mengalami tekanan, meski tahun 2022 lalu mengalami kenaikan akibat kenaikan harga batu bara acuan. Lanjut ke data pemegang saham. Dari data keterbukaan informasi, porsi kepemilikan saham INDY terdiri dari PT Indika Inti Investindo sebagai pengendali, memiliki sebanyak 37,79%. Masyarakat, memiliki sebesar 33,99%. PT Teladan Resources sebagai pengendali, memiliki sebanyak 28,08%. Saham Treasury, sebesar 0,14%. Selain itu, ada juga direksi dan komisaris yang tercatat memiliki saham, namun dengan persentase yang sangat kecil, yaitu di bawah 0,01%. Dari saham yang beredar di masyarakat kita bagi menjadi 3 besar kelompok investor berdasarkan porsi kepemilikan sahamnya, yaitu
Investor asing di awal 2022 memiliki sebanyak 6,1% dan di akhir Desember menjadi 12,2%, naik sebanyak 6,1% porsinya. Kemudian investor institusi di awal 2022 memiliki sebanyak 71,7% dan di akhir Desember menjadi 70,7%, turun sebanyak 1%. Dan investor retail di awal 2022 memiliki sebanyak 22,2% dan di akhir Desember menjadi 17,1%, turun sebanyak 5,1%. Jadi kenaikan harga saham INDE pada tahun 2022 lalu bisa jadi disebabkan oleh penurunan jumlah porsi kepemilikan dari investor retail dan meningkatnya porsi kepemilikan dari investor asing yang naik 2 kali lipat. Dari indikator pergerakan investor asing selama 2022, masih terlihat uptrend di saat harga saham INDE terus mengalami tekanan. Kemudian dari indikator pergerakan institusi terlihat terus mengalami penurunan seiring dengan penurunan harga saham INDE. Karena porsi kepemilikan investor institusi sebesar 70%, jauh lebih besar dari investor asing. Jadi pergerakan harga saham INDE sama dengan saham Adaro, yang masih sepenuhnya dikendalikan oleh investor institusi. Sepanjang tahun 2022 lalu, INDE memperoleh pendapatan sebesar 18,8 triliun rupiah. Hingga kuartal 3 tahun 2022, sudah lebih besar dari total pendapatan di tahun 2021, yaitu hanya sebesar 15 triliun. Kemudian kita lanjut ke laba bersih, di kuartal 3, tahun 2022, laba bersih INDE sebesar 2,4 triliun rupiah, lebih besar 2 kali lipat dari laba tahun 2021 yaitu hanya sebesar 1,024 triliun. Dari laba yang dihasilkan INDE di tahun 2022 lalu, semoga saja dividen akan tetap dibagikan pada tahun 2023 ini. Sesuai dengan data histori dari tahun 2009 sampai sekarang, INDE tidak rutin dalam pembagian dividen. Terakhir membagikan dividen di bulan Agustus tahun 2022 lalu sebesar Rp114 per lembar saham. Nah, dari analisa video ini bisa kita simpulkan. Saham INDE dengan partisipasi investor institusi sebesar 70,7% dan investor asing yang masih melakukan akumulasi, jadi tidak perlu terlalu dipedulikan transaksi investor asingnya karena harga saham INDE bergerak masih dikendalikan oleh investor institusi. Dari pertumbuhan laba bersih dan pembagian dividen di tahun 2023 nanti, masih sebagian besar akan masuk ke pemegang saham pengendali dan investor institusi. Jadi, dengan ini semoga saja harga saham INDE tidak turun terlalu dalam, dan bisa pulih dan naik kembali di masa depan. Demikian analisa dan review pada video ini. Semoga informasi pada video ini bermanfaat dan bisa membantu investasimu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.